Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan, sehingga kami boleh tiba kembali dan berkumpul bersama-sama saudara kami Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mau naikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, karena Engkau sudah memberikan kami semuanya Tuhan, kesehatan dan berkat yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah suasana surgawi, sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan, Roh Kudus menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau langsung siap berglori, memuji membesarkan nama Tuhan. Kita mau masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Kita mau berpuji nama Dia, kita mau meninggikan nama Dia, nyanyi puji Tuhan. Kita bangun baik-baik. Thank you.
boleh selalu menyala-nyala dan kita selalu siap untuk melayani Tuhan. Kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita yakin, kita percaya, dan kita telah mengalaminya sendiri bahwa Tuhan selalu menolong hidup kita. Tuhan selalu menjaga hidup kita. Dan kita tidak akan pernah terjatuh karena Tuhan memegang tangan kita. Musim akan selalu
kami Tuhan. Dan tidak pernah pada saat kami susah, saat kami mengalami masalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan mengangkat segala beban kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, punya Tuhan yang peduli kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya setiap kami boleh setiap saat mengingat kebaikan Tuhan, sehingga hidup kami tidak menjadi lemah, hidup kami tidak menjadi jauh daripada Tuhan, tetapi terus mengiring Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan belajar mengenai firman Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang kasar. Biar kiranya kemuliaan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang terlihat dalam firman ini, bukan karena hamba tetapi karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kuduskan ruangan ini Tuhan, sehingga kami boleh ada dalam hadirat Tuhan, dan berikan kepada kami semua roh pengertian untuk kami bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Ya, hari ini puji Tuhan kalau rata-rata di antara kita yang hadir di sini rumahnya tidak terkena musibah banjir ya. Semuanya rumahnya dalam keadaan aman-aman saja ya, sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, saat hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai tentang Barnabas. Saudara ada yang tahu kan Barnabas? Tukang tempayan kok. Oh, nelayan. Tukang tempayan. Kira di pasar mana jualan tempayan? Enggak. Barnabas namanya kurang terkenal ya. Bukannya kita Barnabas ya, tetapi Barnabas dia bukan salah satu murid Tuhan sih. Kita akan belajar tentang Barnabas. Barnabas ini tidak terkenal seperti Paulus ya, seperti Petrus. Tapi Barnabas ini ternyata punya peranan penting dalam hidupnya Paulus, dalam hidupnya Markus ya. Dia merupakan tokoh utama di balik suksesnya pelayanan Paulus dan Markus ya. Kita mau belajar Barnabas itu siapa ya. Kita baca dulu kitabnya di dalam Kisah Rasul 4 ayat 34 sampai 37. Saya baca dari sini juga deh. Tolong bacakan. Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ya, amin ya. Nah, saudara udah kenal belum sama Barnabas? Ya. Udah kenal ya. Siapa Barnabas? Yusuf. Ya, Barnabas katanya sebenarnya bukan nama Barnabas. Barnabas itu juga kan ya. Dia namanya adalah Yusuf, tapi oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Anak penghiburan berarti dia sifatnya apa tuh? Menghibur. Ya, sifatnya menghibur, berarti orangnya baik ya. Orangnya baik dong, anak penghiburan. Jadi kalau ada dia, orang-orang seneng deh kalau ada dia ya, karena dia orangnya baik ya. Nah, buktinya aja baiknya itu dia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul ya. Kalau orang yang jadi julukan anak penghiburan itu bagus ya. Jangan suka menjulukin orang. Kalau ada orang yang gara-gara banyak atau kita menjadi pas kita datang orang-orang kabur gitu ya. Ya orang-orang jadi nggak enak gitu ya. Nah,
tapi Barnabas ini dibilang sebagai anak penghiburan, berarti orang-orang saat itu senang sama dia ya. Nah, si Barnabas ini ternyata adalah orang yang gak pelit. Dia jual ladangnya ya, karena di situ katanya orang pada saat itu waktu zaman cara hidup jemaat mula-mula, mereka selalu berkumpul ngumpulin kalung, nggak ada yang miskin ya, nggak ada yang kekurangan katanya. Mereka selalu yang lebih menjual barangnya miliknya dan memberikannya, hasil penjualan itu mereka bawa pada rasul-rasul, dan rasul-rasul membagikan menurut keperluannya ya, keperluan tiap-tiap orang. Nah, jadi nggak ada yang berkekurangan. Pemberian di Barnabas ini pemberian yang tulus ya, pemberian yang tulus hati ya. Nah, saat ini bukan firman Tuhan berarti nyuruh saudara saat ini ayo jual barangmu ya. Tapi saudara, saya yakin dan percaya di sini saudara tersinggung karena dia menjual ladangnya. Gue asik, syukur puji Tuhan, gue gak punya ladang. Iya, saya percaya saudara bukan petani semuanya ya, karena pasti gak punya ladang. Dan saya juga gak nyuruh ya, Hana Susilo ini gak nyuruh saudara untuk menjual barang milik saudara, punya rumah saudara, mobil saudara, enggak, untuk bawa uangnya hasil penjualannya kepada dibawa ke gereja, enggak ya. Anda Susilo nggak nyuruh. Tapi kalau Tuhan yang suruh, itu lain ceritanya ya, lain ceritanya. Nah, saya dalam secara pribadi tidak menyuruh, tapi kita baca firman Tuhan ini, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, Barnabas ini bukan orang yang pelit, ya dia mau berkorban. Nah, beda dan dia korbannya itu dengan tulus hati. Beda dengan kisah 4-nya ya. Ini kan kisah 4. Kisah berikutnya di dalam kisah 5-nya. Ananias dan Safira. Ananias dan Safira juga nggak mau kalah, ya. Dia jual ladangnya, ya. Dia jual ladangnya. Nah, tapi dia udah sekongkol sama istrinya. Dia ngakunya 100%, padahal 50% ya, supaya namanya ikutan ngetop ya. Dan Ananias dan Safira kata, ya benar kata Mimantan yang waktu Bapak Gembala bilang, bukan aja soal ngebohongin ya, tapi dia pengen namanya juga ikut ngetop. Untuk apa? Ya, sekarang kayak viral ya, menjadi ngetren gitu. Wih gila, penyumbang, wah donatur ya. Nah, supaya namanya hebat ya, supaya namanya mau cari nama ya. Puji Tuhan, jemaat di sini memberikan segala sesuatu, tidak seperti Ananias dan Safira ya. Jemaat di sini walaupun gereja kita kecil, tapi saudara memberikan dengan tulus hati ya, seperti Barnabas ya. Seperti Barnabas memberikan segala sesuatu dengan tulus hati ya. Kemudian akhirnya kita membicarakan tentang si Ananias, tapi kita mau lihat belajar bagaimana Barnabas ya. Nah, kalau kata memberi, dengan kata memberi pasti saudara bilang, aduh kalau memberi mah bukannya kewajiban saya, karena saya aja pas-pasan gitu ya. Itu kewajiban orang kaya. Enggak ya, saudara, kalau memberi itu bukan aja kewajiban orang kaya, tetapi setiap kita yang mau hidupnya berguna buat sesama ya, itu kita wajib ambil bagian dalam memberi. Amin. Kalau saudara mau dipakai hidup saudara berguna buat orang lain, buat pekerjaan Tuhan, buat apapun yang ada di dalam pelayanan, saudara wajib memberi. Nah, memberi itu apa harus berupa uang? Berupa uang nggak harus memberi. Kalau kita punya uang ya nggak apa-apa, berikan. Tapi kalau kita nggak punya uang, bisa berikan apa? Doa, ya. Doa saudara, ya. Bisa berikan apa? Perhatian. Berikan apa lagi? Berikan kasih saudara, ya. Berikan tenaga boleh, ya. Memberi itu tidak harus uang, tapi kita bisa memberikan dalam hal doa. Doa dalam hal doa. Kita doakan juga. Jadi si Barnabas, saya mau mengajarkan, si Barnabas adalah orang yang ternyata dia ini orang yang berguna, ya. Dia ini nggak mikirin dirinya loh. Dia bilang katanya dia bawa uangnya itu, dia jual ladangnya. Mungkin dia waktu mendapatkan ladang itu dia
nggak diceritakan ya berapa lama dia dapatin uang untuk bisa beli ladang. Tapi kemudian ladangnya dijual, dikasih serahkan kepada rasul-rasul. Berarti dia nggak mikirin buat dirinya loh, ya kan? Nggak mikirin buat dirinya, buat masa depannya, tapi dia berguna buat orang lain. Dia mau memberikan buat orang lain ya. Nah, jadi contoh ya, ada waktu belum lama ini saya dapat di WA ini sama orang ya, dia bilang katanya, Cik, saya suka dinasihatin sama udah banyak sama pendeta yang nasihatin saya. Tapi pendeta-pendeta yang nasihatin saya sekarang ini udah pada mati uji, suruh saya bertobat. Tapi saya sendiri nggak bertobat-tobat. Kalau yang saya sendiri dinasihatin nggak mati-mati. Pendeta yang nasihatin saya suruh saya bertobat mati katanya. Dan bukan pendeta, banyak pendeta udah mati gara-gara nasihatin dia supaya bertobat. Udah gitu, sekarang saya kalau lagi mentoring, pendetanya bilang, boleh saya ngambilin minta uang kepada mentor-mentor saya, khusus dia pribadi, dia boleh minta duit sama para mentor. Dan puji Tuhan, kemurahan Tuhan itu baik banget. Tuhan berkemurahan baik banget sama saya. Setiap saya minta duit 100.000, saya ditransfernya 300.000 ya. Makanya dia rajin kelilingin mentor-mentornya untuk minta duit ya. Dan itu dia menganggap itu sebagai suatu kemurahan Tuhan. Padahal saya bilang, kamu udah waktunya bukan aja untuk menerima terus, ya kan? Kamu bukan waktunya untuk menerima terus, kamu mesti belajar untuk memberi. Memang Tuhan kemurahan sama kamu gak dikasih mati, tapi bukan berarti kamu sia-siain hidupnya ya. Si Barnabas ini ternyata orang, kita belajar dari ciri-ciri si Barnabas ya. Barnabas ini pertama adalah orang yang suka memberi untuk pekerjaan Tuhan ya. Di dalam tadi ayat yang 37 ya, pemberian ini itu pemberian yang tulus hati, tidak seperti pemberian Ananias dan Safira ya, yang memberi karena ingin pamer atau cari nama ya. Tapi Barnabas, kita belajar bahwa kita belajar untuk segala sesuatu yang kita berikan buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, itu adalah kita berikan dengan hati yang tulus ya, tidak dengan paksaan. Nah, bukan juga untuk mendapatkan pujian, tapi untuk segala kemuliaan buat Tuhan, karena kasih, ada rasa kasih. Ada orang loh yang bisa memberi tapi nggak punya kasih. Bisa nggak kita memberi tanpa kasih? Bisa nggak? Bisa nggak kita memberi tanpa kasih? Bisa ya Ilnya? Bisa ya. Tapi kalau orang yang nggak punya kasih, nggak bisa memberi juga. Ya nggak? Orang yang nggak punya kasih, dia nggak bisa memberi juga. Nah, jadi kita belajar untuk memberi dengan kasih, ya. Yang bagus adalah memberi dengan kasih. Kemudian kedua, siapa sih itu Barnabas ya? Pertama adalah suka memberi. Kedua adalah kita baca di dalam Kisah 9 ayat 26 sampai 27. Kisah 9 ayat 26. Kisah pasal 9 ayat 26 sampai dengan 27 dengan firman Tuhan. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajari Damsyik dalam nama Yesus. Nah, pada saat Saulus, tadinya saudara udah kenal dong siapa Saulus, ya nggak? Saulus itu adalah orang yang benci banget sama dengan, makasih ya, orang yang benci banget sama murid-murid Tuhan. Gini, orang yang benci dengan murid-murid Tuhan, dia selalu ingin membunuh, ya. Mungkin bencinya itu sampai ke ubun-ubun ya. Jadi dia pengen bakar habis ya. Seperti ISIS tuh, dia udah benci banget ya dengan
si Saulus juga tipenya zaman dulu seperti gituan ya. Dia benci, dia mau habisin. Tapi begitu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan ubahin loh. Dari orang yang membunuh orang Kristen menjadi orang yang bawa orang ke dalam keselamatan ya, kepada Tuhan ya. Nah, waktu si Saulus setibanya di Yerusalem, Saulus gabungin diri. Ceritanya dia udah mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Dia gabungin diri dengan pada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya. Nah, takut kenapa? Wajar gak sih murid-murid takut? Ya wajar ya, karena dia tadinya orang jahat, dia mau bunuh murid-murid Tuhan. Nah, tiba-tiba Saulus gabungin diri. Kayak kita aja, seandainya contoh ya, ada seorang ISIS udah bertobat, dia berjumpa dengan Tuhan. Kemarin kita dengar, kita lihat di TV, dia habis meledakin gedung, ngebom ya. Tiba habis meledakin bom, Tuhan datang sama dia dalam mimpi atau dalam visionnya. Tuhan datang, kemudian dia bertobat. Minggunya dia datang ke gereja kita. Saudara gimana? Gimana? Langsung panggil PRT kan tuh? Atau panggil satpam? Ya, mungkin ya kita bisa melakukan hal itu. Sama seperti murid-muridnya ini. Murid-muridnya takut padanya karena mereka nggak percaya bahwa ia juga seorang murid. Ya, Saulus mengalami penolakan dari murid-murid Tuhan wajar karena dia latar belakangnya siap. Nah, begitu ya orang yang jahat ya. Tetapi Barnabas menerima dia. Beda loh. Di dalam ayat 27 katakan murid-murid takut, 26-nya. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ya. Saat Barnabas beda. Barnabas kenapa? Barnabas selidikin. Dan itu kemudian Saulus cerita dong ya, saya mengalami perjumpaan, saya tadinya mau bunuh murid-murid Tuhan, saya melihat Tuhan sendiri ya, dan dia bukakan mata saya segala macam. Si Barnabas yakin bahwa Saulus ini sudah bertobat. Kenapa bisa yakin Saulus itu sudah bertobat? Dia jangan ngarang cerita loh, diam-diam kita membunuh semua murid-murid Tuhan termasuk saya katanya. Tapi Barnabas nggak begitu, nggak pikiran gitu. Tapi Barnabas yakin. Kenapa bisa Barnabas yakin gitu loh? Si Saulus nggak bohong gitu. Bisa aja dia ngebohong, dia kan ngarang-ngarang cerita. Maunya ISIS datang ngarang-ngarang cerita, tapi kita tetap aja keluar. Dia bilang saya udah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia saksikan sendiri saudara aku di depan. Ya, dia masih begitu. Kenapa si Saulus benar-benar yakin? Si Barnabas yakin bahwa Saulus ini benar-benar bertobat. Karena Barnabas yakin kalau sejahat-jahatnya orang, kalau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan pasti ubahkan, ya. Tuhan pasti ubahkan, dia pasti bertobat. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, barang siapa berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Barnabas yakin banget Saulus ini sudah berubah karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Demikian juga kalau saudara sudah berjumpa dengan Tuhan, yang namanya memberi itu nggak usah disuruh, ya. Yang namanya membayar persembahan nggak usah disuruh. Yang namanya membayar persepuluhan nggak usah disuruh. Bahkan saudara mau melayani Tuhan taruhan nyawa pun kita berani, ya. Kalau kita udah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, Barnabas yakin banget nih, Saulus ini bukannya ngebohong, bukannya lagi ngebohongin murid-murid ataupun rasul-rasul, sengaja bawa saya ke rasul-rasul, biar ibarat kata kepalanya nih yang mau dibunuh. Enggak. Barnabas yakin bahwa Saulus benar-benar udah bertobat, udah diubahkan Tuhan, ya. Jadi kalau kita saat ini masih merasa kalau kita memberi masih berat, masih membayar pengeluaran masih berat, masih melayani masih berat, itu belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Gampang rumusnya, ya.
Nah, jadi kalau orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia hidupnya akan berubah dan bertobat. Kita baca di dalam Kisah Rasul 11 ayat 20 sampai 26. Kisah 11 ayat 20. Kisah pasal 11 ayat 20 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Dari ayat 20 ya. Tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang hidup di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani. Nah, pada saat di Antiokhia ya, Antiokhia itu terjadi pertobatan banyak ya, karena penginjilan ini nih, penginjilan beberapa orang Siprus dan orang Kirene ya. Mereka berkata-kata kepada orang Yahudi Yunani, berkata-kata kepada orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Terjadi pertobatan yang banyak ya di Antiokhia. Kemudian jemaat Yerusalem ini ngutus siapa? Barnabas supaya pergi ke Antiokhia, karena di Antiokhia ini banyak orang-orang bertobat terima Tuhan Yesus ya. Kemudian Barnabas pergi, kemudian di dalam ayat 23 katakan, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacita ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang yang baik, benar kan? Tadi Barnabas orang yang baik kan? Dia menjual ladangnya ya. Ditegaskan lagi di dalam ayat 11 ayat ke-24 ini ya. Karena Barnabas adalah seorang yang baik, adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus ya. Nah, karena di Antiokhia ini banyak sekali pertobatan, Barnabas diutus untuk dari Yerusalem, jemaat dari Yerusalem untuk ke Antiokhia. Di Antiokhia ini kayak tadi ujian, ladang siap dituai, ya banyak ladang udah siap dituai, tapi penuainya sedikit ya, yang banyak sekali terjadi lawatan ya, tapi yang bekerjanya ini hanya sedikit. Makanya jemaat Yerusalem itu mutus si Barnabas supaya bantuin, berkata ya. Nah, supaya bantuin. Nah, si Barnabas tiba-tiba kepikiran sama si Saulus yang sudah bertobat. Si Saulus sudah bertobat. Dia jadi kepikiran sama Saulus ya. Kemana ya Saulus ya? Udah bertobat nih. Jangan-jangan ngilang kemana ya? Akhirnya tanya-tanya, ternyata Saulus ada di Tarsus. Tarsus itu ternyata halaman kampung halaman lagi. Kampung halamannya si Paulus ya. Tarsus itu kampung halamannya si Paulus. Nah, si Barnabas ini akhirnya menyusul nyari Paulus di Tarsus ya. Akhirnya ketemu. Akhirnya lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan ia membawanya ke Antiokhia. Jadi si Barnabas ini ngajak Paulus untuk pelayanan ya, untuk melayani sama-sama.
Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen ya. Nah, demikian juga saat ini ya. Saat ini kita sedang ada COVID ya. Kita lihat jangan sisi negatifnya banyak orang yang meninggal karena COVID ya. Dan penyakit yang menakutkan, mengerikan ya, bagaikan wabah yang menyeramkan ya, mimpi buruk lah. Nah, tetapi di balik semua itu adalah ladang siap dituai. Ladang siap dituai. Kita jadi pekerja-pekerjanya untuk siap menuai jiwa-jiwa. Ya, ini saatnya Tuhan membuat Indonesia untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan ya. Dan bukan hanya Indonesia, bahkan dunia. Nah, kita mau menjadi penuai-penuai. Barnabas mementori si Saulus ini, belum Paulus ya. Dia cari Paulus, dia mau ajak Saulus untuk menjadi rekan sekerjanya. Kalau Barnabas mengajak Saulus menjadi rekan sekerjanya. Kalau kita, siapa yang ngajak jadi rekan sekerjanya Allah? Siapa yang ngajak? Allah sendiri. Kamu adalah rekan sekerjaku. Berarti kita lebih hebat. Amin. Ya, kita jadi rekan sekerja Allah. Kalau Saulus, si Barnabas mencari Saulus untuk menjadi rekan sekerjanya, tapi kita lebih hebat karena kita menjadi rekan sekerjanya Allah. Amin. Ya, kemudian si Saulus udah ketemu, dia melayani sama-sama ya. Kemudian katanya di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi dari Antioquia yang banyak orang-orang bertobat ini disebut Kristen. Jadi kalau secara manusia kita hutang sama siapa? Berhutang sama Barnabas. Karena pelayanan Barnabas banyak orang-orang disebut Kristen menjadi pengikut Tuhan. Sampai saat ini kita juga menjadi Kristen pengikut Tuhan karena Barnabas, pelayanan Barnabas. Berdampak ke pelayanannya? Berdampak ya. Ya, dia hanya seorang yang mau berguna. Ya, prinsip dia hanya mau berguna buat orang lain. Tapi Tuhan pakai jadi berdampak dahsyat sampai saat ini. Ya, banyak orang Kristen yang ada di saat ini. Ini pelayanan manusia ya, tapi ini pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, nggak dipungkiri. Ya, banyak orang-orang mengenal Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Nah, tapi secara manusia, karena pelayanan Barnabas ini, kita semuanya sampai saat ini banyak orang-orang Kristen yang sudah dilahirkan ya. Nah, yang ketiga, bagaimana sih ciri-cirinya orang yang mau berguna buat sesama ya, yang kita belajar dari Barnabas. Pertama dulu ulangin, adalah orang yang suka memberi untuk pekerjaan Tuhan ya, si Barnabas itu. Kedua, Barnabas adalah penghibur. Ya, dia akan penghibur. Tetapi kedua adalah dia membimbing orang berdosa kepada Tuhan ya. Dia bawa orang berdosa kepada Tuhan. Kan di dalam ayat yang di sini katakan ayat 24 katakan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ya, Barnabas itu ciri yang kedua adalah dia mau bawa orang kepada Tuhan. Ya, saudara mau gak bawa orang kepada Tuhan? Kita jangan coba fokus, jangan pikirin diri kita sendiri ya. Jangan kita udah terima keselamatan, udah terima Tuhan Yesus, coba kita bawa orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ya, mungkin teman kita, mungkin saudara kita bawa untuk terima Tuhan, terima keselamatan ya. Sebab yang lahirin domba siapa? Domba, masa kambing? Apa ya, domba ya. Yang melahirkan domba adalah domba. Jadi saudara bisa melahirkan sebagai domba, bisa melahirkan domba-dombanya lagi. Maksudnya melahirkan orang-orang yang belum kenal Tuhan untuk dibawa kepada Tuhan. Ya, jadi kita mau fokus untuk orang-orang yang belum diselamatkan sama Tuhan, supaya mereka juga
bisa terima keselamatan. Sebagaimana si Barnabas ini, dia membawa orang kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan, ya. Sehingga dampaknya sangat besar, ya. Dampaknya sangat besar, orang dibawa kepada Tuhan. Kita nggak tahu orang yang kita bawa ini nanti begitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia jadi apa? Siapa tahu jadi penginjil, siapa tahu jadi presiden, ya. Menggantikan Jokowi, setelah Jokowi siapa gitu. Nah, siapa tahu, ya. Atau menjadikan siapa? Sebabnya saat orang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya dirubah, ya. Saat orang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya dirubah. Jadi kita nggak tahu siapa yang kita bawa ini kelak menjadi apa. Oleh karena itu, bawa orang-orang yang belum terima Tuhan, orang-orang yang masih di dalam kegelapan, kita bawa untuk kepada Tuhan supaya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Nah, yang ketiga kita baca di dalam Kisah 13 ayat 13. Barnabas dengan Paulus, yang kenapa terakhirnya yang lebih dikenal adalah pelayanannya siapa? Paulus, ya. Ya, Barnabas itu saudaranya saya tanya tadi, siapa Barnabas? Banyak yang nggak tahu, ya. Tetapi saudara kalau ditanya siapa Paulus, kenal nggak? Rasul. Iya, Rasul itu pelayanannya banyak, ya. Nah, kenapa si Barnabas padahal mentor, ya? Barnabas ini mentornya Paulus secara apa? Secara apa, ya? Bukan, secara pendidikan gitu lah, ya. Dia yang mendidik Paulus, ya, mendidik Saulus. Tetapi terakhirnya adalah si Paulus yang terkenal daripada Barnabas, ya. Ketika ternyata si Barnabas ini selain dia memberikan suka memberi dalam pekerjaan Tuhan, suka membawa orang-orang kepada Tuhan, dia punya sifat seperti hati Bapa, ya. Dia punya sifat hati Bapa. Coba deh, kalau saudara seandainya banyak ibu-ibu, ya, tapi coba saya tanya sama bapak-bapaknya, yang cowok belum berarti bapak juga tetap bisa punya hati Bapak. Kalau saudara sebagai Bapak, saudara pengen anak saudara itu lebih rendah daripada saudara yang cowok sebagai Bapak, atau lebih tinggi daripada saudara? Kamu Bang Kim, si Dina itu kamu maunya di bawah kamu atau di atas kamu, Kim? Di atas, ya, prestasinya, segalanya, ya. Di atas kamu, pendidikannya, segalanya, ya. Nah, kita mau anak kita itu lebih, ya, lebih daripada bapaknya, ya. Si Barnabas ini ternyata punya hati Bapa loh. Dia terbukti di dalam Kisah 13 ayat 13. Dia kita baca dulu, ya. Kisah 13 ayat 13. Kisah 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan balik ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Ya, ini ditulis tuh. Lalu Paulus dan kawan-kawannya. Padahal di dalam kawan-kawannya itu ada siapa? Barnabas. Berarti Barnabas namanya udah hilang. Padahal di dalam ayat ke-11 selalu tulisnya Barnabas dan Paulus. Kalau apa-apa ya Barnabas dan Paulus. Tapi di dalam ayat yang ke-13 ditulisnya Paulus dan kawan-kawannya. Di dalam kawan-kawannya ini ada Barnabas. Nah, di dalam ayat yang ke-16, 16-nya toh. 13 ayat 16. Maka panggillah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Nah, saat ini 16-42, tapi mau saya dibaca kepanjangan, ya. Nah, Paulus juga yang khotbah, ya. Paulus yang khotbah yang kasih tahu kepada orang-orang Israel. Nah, maka baginda Paulus yang memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Berarti saat ada pertemuan, Paulus bukan Barnabas si mentor ini yang maju, yang khotbah, tapi si Paulus yang khotbah. Paulus lebih disukai khotbahnya. Kenapa? Paulus dia orang yang pintar, ya. Dia kan katanya sekolah tinggi di Gamaliel. Dia pendidikannya tinggi. Nah, Paulus yang ngomong, ya, di dalam ayat yang ke-42 terakhir diundang lagi Paulus khotbah.
Kisah 13:42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Ya, si Paulus diminta lagi ngomong tentang pokok itu, tentang pembicaraan yang firman Tuhan yang tadi udah sampaikan. Dia suruh bicara lagi, khotbah lagi pada hari Sabat berikutnya. Ya, jadi Paulus yang lebih sering, maksudnya Paulus yang sudah mulai namanya mulai terkenal ya, dibandingin Barnabas ya. Tapi Barnabas enggak iri hati. Barnabas enggak, kan gue jadi mentor lu nih, mestinya gue yang apa dong, gitu ya. Enggak ya, Barnabas enggak iri hati dengan pelayanan Paulus, karena Barnabas punya hati Bapak ya. Kita juga kalau melayani pekerjaan Tuhan, umpamanya Gangkim, kalau ada anak youth yang Gangkim memiliki hati Bapak. Kalau ada anak youth yang bisa khotbah lebih bagus dari Gangkim, support ya Kim? Iya, support ya. Karena kita punya hati Bapak. Jadi siapapun yang bisa melayani lebih baik daripada kita dukung ya. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang, kamu akan melakukan perbuatan yang lebih hebat daripada aku ya. Karena Tuhan itu punya hati Bapak. Kalau Tuhan gak punya hati Bapak, kamu tidak akan melayani, kamu levelnya akan lebih rendah dari pelayananku, ya enggak? Itu hati guru, ya. Kadang-kadang guru sama murid suka nggak mau loh gurunya itu muridnya itu lebih hebat daripada gurunya, benar gak? Ya kan? Anak saya waktu ngeles, waktu kelas berapa di kelas ya, kelas SMP kelas 3, gurunya itu pelit banget, pelit ilmu. Padahal udah saya bayar tiap bulan tes pribadi, private, saya bayar, tapi pelit ilmu, sebel banget. Udah gitu kalau saya nanya juga dia pelit ilmunya. Kenapa? Karena dia takut muridnya itu lebih pintar. Dan bukan aja pada saat private class, maksudnya private class itu nggak boleh pelit ilmu ya, karena bayarannya lebih tinggi ya. Udah gitu dalam mengajari sekolah pun saya tanya sama si Brian, si bapak itu memang begitu sifatnya. Iya nih, dia cuma ngajarin, kasih gini nih, buka latihan, dia nggak mau ngajarin. Udah gitu nggak mau ngajarin sampai detil, sampai ngerti itu anak-anak yang mau. Ya, dia cuma kasih latihan sama apa? Kalau anak yang udah ngerti, udah pintar, ya udah dia senang sama ngomong begitu. Yang lainnya yang masih belum ngerti bodo amat. Dia maksudnya pengen yang baru mengerti ngeles sama dia sih, barangkali ya, ngeles sama dia. Nah, karena pelit ilmu ya. Nah, guru sama murid suka begitu. Main kungfu aja begitu kan? Guru kungfu, mungkin dia kasih ilmu yang sama sama dia baru, ntar bisa dia dibunuh sama muridnya. Nah, tapi bapak dengan anak selalu mau anaknya lebih maju, ya. Kalau bapak dengan anak mau anaknya lebih maju. Bapak kita di surga juga bilang, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih hebat daripadaku, ya. Karena bapak di surga mau kita melakukan pekerjaan yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat daripada Tuhan ya. Nah, si Barnabas ini punya hati bapak, ya. Karena menginginkan anak si Paulus ini lebih hebat dari daripada dia sendiri ya. Kemudian buktinya lagi si Barnabas punya hati Bapa adalah kita baca di dalam Kisah 15 ayat 36 sampai 40. Kisah 15 ayat 36 sampai 40. 36 sampai 40 di firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Iya.
terjadi perselisihan ya, perselisihan paham antara Barnabas dengan Paulus ya. Bukan berarti Barnabas nggak punya hati bapak gara-gara berantem ini ya, bukan ya. Tetapi saya mau menekankan di bahwa pada saat itu siapa yang dipilih oleh Barnabas? Markus ya. Markus dipilih Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Ternyata Markus waktu dibawa-bawa dari Yerusalem itu untuk pelayanan bersama-sama, Markus nggak nyangka loh pelayanan itu bisa dijahatin orang ya, ibarat kata disesa orang, dianiaya gitu, kayak begitu. Dia nggak nyangka, dia pikir pelayanan itu bagaikan seorang yang berpegang longgok di karpet merah ya, jadi pusat perhatian ya, ditepokin tangan ya, disorakin, wah hebat gitu ya. Dia pikir kayak begitu ya. Si Markus nggak nyangka kalau sampai di ya pelayanan si mereka itu maksudnya pengen hendak diuber-uber, pengen dibunuh gitu ya. Nah akhirnya si Markus gak tahan, dia ngundurin diri. Nah si Barnabas ini pengen kemudian tetapi Paulus di dalam ayat yang ke-36 katakan, tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka ya. Pelayanan Paulus itu pelayanan yang setiap kota dia buka ya, dibuka kayak sekarang Mapos PI umpamanya penginjilan ya. Paulus membuka pelayanan sehingga cepat berkembangnya ya. Pelayanan Paulus ini cepat berkembang karena dia setiap kota selalu didirikan dia pelayanan ke kota ini. Kamu setelah dia selesai, ayo siapa yang dipilih jadi untuk melayani di sini yang bertanggung jawab. Dan kemudian kota lain begitu juga ya, sehingga pelayanannya banyak di tiap-tiap kota yang didatangi, yang dilayani selalu ada orang-orang yang bersekutu ya, pelayanannya cepat berkembang. Nah dia pengen kunjungin, dia pengen lihat perkembangan mereka ya. Dan itu kemudian si Barnabas mau ngajak si Markus, tapi Paulus tegas nggak boleh. Si Markus itu orangnya nggak komitmen ya. Dia mau melayani tapi dia takut. Dia mau melayani tapi dia nggak bisa on time. Dia mau melayani tapi malas-malasan, nggak mau ya. Paulus itu orangnya tegas. Jadi nggak boleh kayak begitu. Orang yang mau melayani Tuhan mesti komitmen, mesti itu ya. Dia orangnya tegas. Nah tapi si Barnabas dia enggak ya. Dia kasihan. Dia Barnabas ini memberi kesempatan kedua ya kepada orang yang berdosa. Mungkin si Markus itu orang benar pengecut ya, benar dia nggak komitmen, benar dia malas, benar ya, benar dia nggak on time, benar. Tapi si Barnabas dia kasih kesempatan kedua kepada orang yang berdosa ya, kepada si Markus ini khususnya. Dia bilang enggak, mau Markus ya. Siapa itu Markus? Tahu nggak saudara hubungannya dengan Barnabas? Markus itu adalah keponakannya ya, keponakannya. Jadi mamanya Markus sama Barnabas berarti tanci aja atau engkau aja ya. Nah, keponakan apa sih? Iya dong, bukannya sepupu dong. Paman, kirain sepupu. Dia keponakannya. Nah, si Barnabas ini mau ngajak si Markus, tapi si Paulus enggak. Nah, ternyata di dalam gereja itu butuh orang seperti Paulus, butuh orang seperti seperti Barnabas. Kenapa? Kalau kita butuh orang yang perlu tegas, ya, perlu tegas. Nah, butuh juga orang yang seperti Barnabas, mau mengayomi, ya kasih kesempatan, ya kamu ini, yaudah untuk berikutnya jangan ya, kasih kesempatan lagi kepada orang untuk mau maju, ya, jangan langsung di-cut ya. Nah,
Sama di dalam hidup kita juga ya. Kalau kita belajar dari Barnabas, memberikan kesempatan kepada orang yang pernah melukai hati kita, ya. Berikan kesempatan kedua, ya. Berikan kesempatan kedua. Oh, gue udah kasih kedua, ketiga, udah, sampai 10 udah, yang sampai ke 490 dah. Saya bilang beri kesempatan sampai ke 490 kali, ya, untuk mereka boleh kembali kepada Tuhan, ya, untuk diampuni, untuk saudara bisa mengampuni, ya. Semalam si Andy, kami mau tidur, udah jam 1 ya, mau tidurnya udah jam 1, dan gitu ada ngobrol-ngobrol di tempat tidur, dan ngobrolannya itu bukan ngobrolin saudara ya, jadi saudara jangan tersinggung, dan ngobrolnya itu dianya bikin kesal juga di hati ya, bikin sebel gitu ya. Nah, kalau udah kesel sama sebel, mau tidur bisa nggak? Hah? Susah. Kalau udah kesel, udah sebel, ya. Saya pernah waktu Jumat kemarin dulu aja ngajarin si Brian matematika, gara-gara dia ada PR ya. Dia udah nggak les lagi sekarang, lesnya sama saya pribadi, ya. Gara-gara belajar matematika ada PR, dia kalau mau matematika, mami aku kalau mau matematika udah nyerah, pokoknya aku nggak mau belajar kalau matematika, nggak bisa gitu. Dia kayaknya udah nggak mau, udah nolak duluan sama matematika. Nggak boleh gitu loh Brian, mesti belajar. Dari itu akhirnya saya ajarin begitu ada PR. Saya anak SMA punya matematika itu susah banget kan. Saya belajarnya dari YouTube. Jadi saya tekun sampai berapa jam, 2 jam, 3 jam saya belajar buat jadi gurunya si Brian. Udah gitu nonton YouTube dulu, ngertiin dulu. Oh, udah gitu coba kalau yang ada PR ini nggak sesuai dengan di YouTube, saya cari lagi yang namanya. Aduh, udah gitu kalau udah ngerti baru ngajarin dia. Waktu Jumat yang dulu saya ngajarin jam 12 malam sampai jam 12 malam. Akhirnya mau tidur nggak bisa, gara-gara kepikiran matematikanya si Brian. Otaknya jadi masih tegang, masih kencang kali ya. Kepikiran sampai jam 5 loh baru tidur gara-gara matematika. Ini semalam gara-gara kesel, ngedengarnya kesel gitu ya, kesel, sebel. Nah, gimana? Bayangin matematika pas kesel, sebel, yang bisa tidur yang mana tuh? Saya rasa bodohnya juga nggak bisa bikin tidur, ya kan? Matematika aja nggak bisa tidur, apalagi kesel sama sebel, ya. Bisa sampai nggak tidur sampai sekarang. Tapi saya, saya begini terus nggak bakal tidur. Ya saya doa sama Tuhan dan dalam hati, Tuhan, ya udah Tuhan. Saya ingat firman Tuhan ini, Barnabas kasih kesempatan kedua kepada Markus, ya, untuk dia bertobat mau melayani Tuhan lagi. Nah, saya mau, ya udah saya kasih kesempatan. Maksudnya saya mau ampunin deh. Saya ampuni Tuhan, walaupun udah bikin kesel kayaknya, saya ampunin, saya nggak mau ingat lagi, saya lepasin ampunan. Benar, berasa hati itu plong ya, hati itu plong, langsung gak lama lagi saya tidur, bisa tidur, nggak begadang ya, walaupun sebabnya kalau saya nggak doa, nggak kasih ampunan, saya masih mikirin terus dan sebelumnya masih ada ya. Puji Tuhan, saya berikan pengampunan, melepaskan pengampunan, jadi bisa tidur. Demikian juga saudara, kalau ada kesal, ada sebel, yang bikin saudara nggak bisa tidur, rugi sendiri. Beri cepat-cepat kasih ampunan kepada orang itu, ya, supaya nggak merusakin tubuh juga. Ntar bisa jadi penyakit lagi segala macam, ya. Oleh karena itu kita mau berikan belajar untuk belajar mengampuni, ya, belajar mengampuni seperti Barnabas dia mengampuni. Ya udahlah, si Markus ini kan biar beri kesempatan sama dia buat dia melayani lagi, kasih kesempatan. Pada si Paulus nggak bisa. Nah akhirnya mereka pisah, ya. Dan Barnabas itu kembali kemana katanya? Kembali ke Siprus. Siprus itu adalah tanah airnya si tempat kampung halamannya si Barnabas, ya. Berarti Barnabas pulang kampung bersama Markus. Si Markus ini tadi belum pulang kampung kali ya. Akhirnya dia pulang kampung bersama Markus dan dia melayani di kampung halamannya, ya. Kalau si Paulus pergi ke
tempat lain ya, pelayanan ke kota-kota lain. Nah, tetapi di dalam kisah yang lainnya lagi, di dalam ayat lainnya Timotius, Paulus itu nyadar bahwa pelayanan si Markus itu ternyata penting bagi dia. Ya, dia pernah kirim surat. Nah, jadi kita mau belajar saat ini firman Tuhan, ajaran kita belajar dari sifatnya Barnabas. Yaitu pertama adalah suka memberi, ya, untuk pekerjaan Tuhan. Kedua, bawa orang-orang kepada Tuhan, ya, bawa orang-orang kepada Tuhan ya dulu ya. Dan itu ketiga adalah dia punya hati Bapa, ya, hati Bapa yang mau, yang rela anak muridnya anaknya lebih tinggi daripada dia, ya, yang mau mengampuni orang yang bersalah, orang yang pernah mengecewakan, ya, pernah menyakiti hati, dia mau mengampuni, dia mau kasih kesempatan kedua. Nah, apa dampaknya selain kita menjadi orang-orang Kristen saat ini yang karena pelayanan Barnabas? Apa dampaknya pelayanan Barnabas ini terhadap hidup Paulus dan Markus? Dampaknya tahu nggak saudara? Dampaknya apa? Alkitab kita ada berapa? Alkitab kita totalnya ada berapa? Coba kita buka ya. Alkitab kita ada totalnya perjanjian baru adalah berapa ayat? Berapa Pak? Iya, berapa kitab? Di dalam perjanjian baru ada berapa kitab? 27 ya. Coba lihat daftar isinya ya kalau pakai handphone ini nih. Saudara itu berarti dia mulai dari kisah Rasul ini, Barnabas baru ini ya, si Paulus ini baru bertobat ya. Berarti dia mulai dari Roma. Roma itu yang nulis adalah si Rasul Paulus ya. Dari Roma sampai ke Filemon itu tulisan Rasul Paulus, tulisan kitab dari Rasul Paulus. Totalnya berapa? Nah, dari Roma sampai ke kitab Filemon itu kalau saudara malas hitung segitu, itu ada 13. Saudara nanti hitung di rumah sendiri ya. Itu ada 13 kitab yang ditulis sama Paulus. Dan satu kitab ditulis sama Markus, yaitu di dalam Markus sendiri ya. Satu Markus, 13 Paulus. Berarti totalnya adalah 14 kitab. Sedangkan perjanjian baru totalnya 27 kitab. Berarti ibarat kata itu berapa persen? Anak buahnya itu 50% ya. Itu datanya mestinya 28 sih ya. Jadi ini 50% lebih dikit ya. 50% lebih dikit, tahun 50%. Nah, ternyata dampak pelayanannya Barnabas, ya, dampak pelayanan, walaupun Barnabas nggak nulis kitab loh, tapi anak buahnya nulis kitab sampai 50% dari perjanjian baru ini. Ya, dahsyat ya. Dampak dari pelayanan Barnabas. Barnabas nggak dikenal, ya. Yang dikenal adalah Paulus, tapi dampaknya. Saudara mau nggak jadi orang yang berdampak? Mau nggak? Amin ya. Kita mau jadi orang yang berdampak. Ya, Tuhan mau kita menjadi orang yang berguna. Ya, oleh karena itu jangan pikirkan diri kita sendiri. Kita mau juga berpikir untuk bangsa kita, berpikir untuk negara kita, untuk gereja Tuhan, untuk komunitas kita. Kalau kita mau memberi dengan bukan hanya dengan uang, tapi dengan doa. Kalau saudara mau memberi dengan doa, datang dong di Zoom hari Selasa, ya, datang di Zoom hari Selasa. Berikan doamu buat bangsa, berikan doamu buat gereja Tuhan, ya, berikan doa kita buat saudara-saudara kita yang sedang susah, sedang sakit, sedang mengalami hal-hal yang nggak enak. Berikan doa kita. Berikan doa kita untuk kota kita juga, ya. Oleh karena itu, kalau saudara ada waktu, silakan untuk Zoom hari Selasa jam 8 malam, ya. Ikut, semuanya boleh ikut terlibat berdoa buat bangsa negara, buat kota kita, buat gereja kita, ya. Firman Tuhan ini jangan sampai berhenti di sini ya. Biar firman Tuhan ini saudara diberi pengertian dan bisa melakukannya bersama dengan kekuatan Roh Kudus ya.
Jadi hidup kita ini berdampak buat orang lain. Ya, jangan jangan nyamuk aja. Nyamuk demam berdarah bisa berdampak. Ya, digigit sekali dampaknya meriang. Ya, trombosit turun. Dampaknya dari nyamuk. Ya, coba saudara kalahin nyamuk. Ya, berdampak lebih dahsyat. Ya, karena Tuhan sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita bilang udah dahsyat dan sangat dahsyat, tetapi saudara bisa melakukan pekerjaan yang lebih dahsyat lagi, ya, kalau bersama dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan memberkati. Kita mau nyanyikan, kita mau bangkit berdiri ceritakan ujian lalu hidupku mengenapi firman.
memberkati ya Tuhan Ibu Gembala ya Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan keluarganya dan pelayanannya ya Tuhan. Kau berikan pelindungan ya Tuhan dan kecukupan Tuhan dalam kehidupannya ya Tuhan. Kau memakai Tuhan Ibu Gembala lebih lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga mau seperti Barnabas ya Tuhan yang baik ya Tuhan dan memiliki hati seperti Bapa ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan semua anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan untuk seperti Barnabas ya Tuhan yang berguna juga ya Tuhan untuk bangsa ini juga, untuk lingkungan sekitar kami juga ya Tuhan. Kami sebentar juga akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan yang berkolekte ya Tuhan. Kau berkati yang memberi dan yang belum sempat memberi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Kita silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menjalankan khotbah persembahan. Bagi yang sudah boleh tampil ke muka. Kalau sudah siap kita boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat tinggi persembahan kita di hadapan Tuhan. Tiga, dua, satu. Dengan hati bersyukur kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi, dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami hikmat, kemampuan, kuasa dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk penuaian jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin, amin, amin. Dari surga turun ke bumi.
Kembali saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Dari
bersyukur padamu Tuhan kami, Yesus Kristus. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami boleh tetap merasakan suasana surgawi Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan, kami masih bisa menaikkan ucapan syukur kami Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini adalah anugerah dalam hidup kami Tuhan, karena kami diberikan kesehatan, panjang umur oleh Tuhan. Dan biarlah pada hari-hari ke depan Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Biar pimpinan Tuhan menyertai hidup kami. Tuhan tolong semua anak-anak Tuhan digebis berkat Roh Kudus dari yang kecil sampai lansia Tuhan. Semuanya Tuhan, Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Tuhan jauhkan dari virus COVID-19, Tuhan jauhkan dari virus-virus lainnya Tuhan. Dan Tuhan jauhkan dari segala bencana ataupun Tuhan musibah Tuhan. Tuhan jauhkan semuanya Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Biar semuanya hidup dan sehat Tuhan, dan mereka semua diberkati oleh Tuhan. Dan semua rencana anak Tuhan di tahun 2021 Tuhan berkati dan Tuhan buat menjadi permudah dan berhasil beruntung dalam setiap perjalanan hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya. Kiranya yang jauh dan dekat Tuhan lindungi, kuasa Tuhan, kasih Tuhan menyertai semua anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini dalam Allah Bapa, Allah Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang saya katakan. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan.